Duyufullah, tamu Allah, tamu Rasulullah. Tak terasa tinggal 1 malam kita berada di kota Madinah. Besok kita akan menuju ke kota Mekah untuk tujuan utama kita, yaitu melaksanakan ibadah umrah. Hari ini Allah izinkan kita berjumpa dengan para syuhada. Di belakang ibu ini adalah makam 70 syuhada Uhud. Ya, 70 syuhada Uhud yang gugur tatkala perang Uhud. Tidak semua bisa datang ke sini, Bu. Tidak semua bisa menginjakan kaki di sini. Tidak semua berjumpa dengan para syuhada. Maka berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kelak di surga kita pun dipertemukan dengan para syuhada Uhud. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Apakah ibu bapak merasakan panas? Panas tidak? Panas seperti ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan panasnya api neraka. Insya Allah dengan panasnya hari ini Allah selamatkan kita dari panasnya api neraka. Amin. Lebih panas lagi neraka kehidupan. Mikirin cicilan, mikirin rumah tangga yang bermasalah dan lain sebagainya. Itu panas. Mudah-mudahan dengan datang kita ke tempat ini, kita diberkahi oleh Allah. Yang punya hutang semoga diberikan jalan untuk melunasinya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang punya masalah semoga Allah berikan jalan keluar dari masalah. Amin. Renungan bagi kita Bapak Ibu, sebelum kita ngucapin salam kepada para syuhada. Syuhada Uhud ini sudah berabad-abad meninggalkan dunia. Sudah 14 abad yang lampau. Tapi sampai hari ini bisa Ibu lihat bagaimana ribuan umat Islam per hari. Jam segini ini sudah pada pulang karena kita tadi telat bisnya. Berapa ribu umat Islam yang datang ke sini. Untuk apa? Bukan untuk minta-minta. Mereka untuk mendoakan orang-orang yang meninggal di sini. Coba tanya diri kita, yang punya anak, yang punya teman, yang punya keluarga. Besok atau lusa kalau kita meninggal, adakah orang yang mendoakan kita seperti para syuhada ini? Adakah anak kita kelak mendoakan kita? Adakah pasangan kita masih ingat kalau kita sudah meninggal? Karena ada orang yang suaminya baru meninggal, istrinya sudah banyak olahraga burung, sudah mulai menengok sana sini untuk cari pasangan lain. Ditinggalkan istrinya, suaminya pun demikian. Anak-anak ditinggalkan malah berebut harta, berebut kekayaan, berebut warisan. Adakah anak yang kalau kita nanti sudah tiada, mereka menengadahkan tangan berdoa kepada Allah, Rabbi ghafirli warhamni wajburni? Itu pertanyaan, jawabannya ada dalam diri kita. Sejauh mana kita memberikan bekal fondasi kepada anak-anak kita. Tidak cukup kita memberikan bekal materi. Ada tetangga saya punya anak 4, sukses semuanya, orang hebat semuanya, tapi tidak dibekali keimanan. Begitu orang tuanya meninggal, semua anak datang meratap, menangis karena ditinggalkan oleh ayahnya. Tapi tatkala jenazah dibaringkan, semua mendoakan. Hanya anak-anaknya yang tidak bisa mendoakan karena tidak tahu bagaimana mendoakan. Selesai dimandikan, disolatkan, jenazah akan diantar ke kuburan, naik ke ambulan. Ternyata yang ada di ambulan bukan anaknya. Anaknya sibuk dengan istrinya, anaknya sibuk dengan suaminya, anaknya sibuk dengan kendaraan mewahnya. Yang menemani jenazah ayahnya adalah orang lain. Yang lebih parah lagi, tatkala jenazah itu dimasukkan ke liang lahat, yang menerima jasad ayah itu bukan anaknya tapi orang lain. Kita punya anak, besok kita meninggal, lusa atau ke depan kita meninggal. Tanya diri kita, kalau kita sudah berbaring di depan, di tengah rumah, apakah anak-anak kita mendoakan kita? Kita diantar ke liang lahat, apakah anak kita terdepan? Kita dimandikan, apakah anak kita yang memandikan kita? Jenazah kita masuk ke liang lahat, apakah anak kita yang menerima jenazah kita? Itu semua kembali kepada kita. Sejauh mana kita membekali anak-anak kita. Syuhada Uhud sudah 14 abad meninggalkan dunia, tapi sampai saat ini mereka masih didoakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan hadirnya ke sini, kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah. Amin ya Rabbal alamin. Ini bekal ruhiyah perlu disampaikan, karena besok kita akan menuju ke tanah suci. Kita akan menunaikan ibadah umroh, bukan karena harta kita, bukan karena kesolehan kita,
agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama doa-doa yang harus kita panjatkan adalah mendoakan kedua orang tua kita. Kita bisa seperti ini, hebat seperti ini karena jasa kedua orang tua kita. Ayah ibu kita rela kurang makan, yang penting kita anaknya kenyang. Ayah ibu kita rela kurang minum, kurang tidur, yang penting kita anaknya nyenyak. Indung jeung bapak urang geus daya ka isin nganjuk ngahutang, nu penting urang sakola lulus masantren bener. Padahal teu bogaeun kolot urang teh baheula. Orang tua kita banyak berbohong kepada kita. Mereka bilang sudah kenyang padahal masih lapar, nu penting urang wareg. Mereka bilang tidak ngantuk padahal sangat ngantuk, yang penting kita nyenyak. Doakan mereka yang sudah berjasa seperti itu. Dalam putaran-putaran tawa, bayangkan wajah ibu kita, bayangkan wajah ayah kita yang masih hidup, kita doakan biar panjang usianya, berkah dalam ibadah. Yang sudah tiada kita doakan semoga dimuliakan, dirauh di pangkuku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Umroh kedua, tolong sisihkan umroh kedua kita untuk mereka. Ya. Jadi umroh pertama besok untuk kita, umroh kedua kita badalkan orang tua kita. Pak Kiai, ayah saya itu sudah umroh, ayah saya sudah haji. Begini analoginya, orang tua kita punya motor, kita ada rizki, kita belikan motor untuk orang tua kita. Orang tua kita senang tidak diberi sama anaknya? Pasti senang. Artinya apa? Walaupun bapak kita, ibu kita sudah haji, sudah umroh, yang kedua dan ketiga, tolong umrohkan mereka. Karena kita bisa seperti ini adalah karena jasa orang tua kita. Ya, baik Bapak Ibu, kita sama-sama akan mendoakan para syuhada Uhud. Dan inilah Jabal Uhud. Ya, dari sana ke sini disebut Uhud karena menyendiri, Bu, tidak ada gunung yang lain. Dan boleh dilihat warnanya agak kemerah-merahan, ya, agak kemerah-merahan. Dan boleh dilihat dengan penuh ketakjuban karena gunung ini adalah gunung yang nanti akan ada di surga Allah. Hari ini ada di dunia, nanti ada di surga Allah. Warnanya agak kemerah-merahan karena waktu itu Rasulullah naik ke bukit ini beserta malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Ternyata Jabal Uhud ini menggoyang-goyangkan pundaknya. Muncul urang mah ige gunung itu. Tatkala Rasulullah sedang naik ke atas, kemudian Jibril menghentakkan kakinya. Wahai gunung, wahai Uhud, jangan sombong kamu. Tahu tidak siapa yang ada di pundakmu? Kata Uhud, tidak tahu. Kata malaikat Jibril, manusia yang ada di pundakmu adalah manusia termulia, manusia teragung, yakni Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut para ahli sejarah, saking malunya Jabal Uhud kepada Rasul, sehingga Uhud itu bagaikan gadis yang merasa malu, pipinya merah merona. Jadi Jabal Uhud ini kemerah-merahan karena merasa malu pernah sombong di depan Rasulullah. Ketawaduan Jabal Uhud ini, akhirnya kata Rasulullah, ada gunung ini nanti akan ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke tempat ini walaupun panas-panasan, mudah-mudahan nanti berjumpa dengan Jabal Uhud di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat berkah dari para syuhada, karena hakikatnya mereka itu adalah hidup, tidak meninggal seperti kita. Mudah-mudahan keberkahan Allah limpahkan kepada kita semua. Amin. Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah sebagai arahan dari saya. Selanjutnya silakan semua menghadap ke makam. Nanti kita akan mengucapkan salam, dan untuk salam dan doa dipersilakan kepada guru kita Al Mukarram untuk memimpinnya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.